Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Nikolaus Damir Sinaga dengan NIM 123140153. Di sini saya akan menjelaskan kode. Di sini yang pertama untuk mendefinisikan konstanta username dan password. Jadi disinilah untuk mendeklarasikan mana username dan password yang benar. Yang kedua itu ada struct box, struct box, book. Ini fungsi struktur untuk mempresentasikan sebuah buku dengan judul, nama pengarang, dan jumlah stok. Lalu sini ada boolean, yaitu bool login, fungsi untuk login. Ini nanti meminta input username dari pengguna, lalu ini meminta input password dari pengguna. Ini untuk mengecek apakah username dan password sudah sesuai dengan yang ada. Kalau ini untuk else jika gagal login. Lalu ini fungsi rekursif untuk menemukan buku dengan stok terbanyak. Ini basis jika hanya ada satu buku. Ini untuk indeks buku pertama, lalu ini untuk kembalikan stok buku pertama. Ini juga cari stok maksimum dari n kurang 1 buku pertama. Ini bandingkan stok buku terakhir dengan stok maksimum sebelumnya. Update jika indeks box buku terakhir lebih besar. Ini kembalikan stok buku terakhir. Ini kembalikan stok maksimum sebelumnya. Fungsi rekursif untuk menemukan buku dengan stok paling sedikit. Basis jika hanya ada satu buku, ini indeks buku pertama. Ini fungsi untuk kembalikan stok buku pertama. Ini rekursi cari stok minimum dari n kurang 1 buku pertama. Ini untuk lalu dibandingkan stok buku terakhir dengan stok minimum sebelumnya. Ini update indeks jika stok buku terakhir lebih kecil. Ini untuk kembalikan stok buku terakhir. Ini kembalikan stok minimum sebelumnya. Lalu di sini juga ada fungsi untuk melakukan binary search berdasarkan judul buku. Ini jika buku ditemukan, kembalikan indeksnya. Tapi as if ini cari di bagian kanan, ini untuk cari di bagian kirinya. Ini jika buku tidak ditemukan, return min 1. Lalu di sini juga ada fungsi untuk melakukan sorting menggunakan linear sort berdasarkan judul buku. Ini dia. Ini berfungsi untuk tukar posisi buku jika urutan tidak sesuai. Ini fungsi utama. Ini mengembalikan fungsi login. Ini jika login gagal, bersihkan layar dan tampilkan pesan kesalahan. Lalu ini fungsinya return 0 untuk keluar dari program. Ini else jika login berhasil, tampilkan pesan berhasil. Ini juga untuk books, array untuk menyimpan data buku dengan kapasitas maksimum 100 buku. Integer box count sama dengan 0, jumlah buku yang telah diinputkan. Ini while true, tampilkan semua menu pilihannya, yaitu dari ini ada input nomor 1 untuk input buku, kedua daftar buku, ketiga meminjamkan buku, keempat pengembalian, kelima laporan, keenam mencari buku dengan judul, ketujuh urut buku berdasarkan alfabet, kedelapan exit. Ini dia untuk input menu mana yang kita inginkan. Jadi si pengguna bisa menginputkannya. Ini dia jika memilih input 1, jika memilih input 2 maka ini yang akan dieksekusi. Jika memilih input 1 ini yang akan dieksekusi. Jika memilih input 3 yang ini akan dieksekusi. Ini kalau dia menekan 4 akan yang ini dieksekusi. Sekian, kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Ya, di sini saya akan lanjutkan program dari program teman saya. Kita mulai dari line 120. Ini saya record pakai HP karena entah kenapa ada masalah dengan screen recorder di laptop saya. Jadi ya udahlah, lanjutin aja. Yang pertama opsi ke-1,
Satu itu untuk membuat input baru ke perpustakaan. Jadi kita buat input dulu untuk judul, kemudian author, kemudian stoknya. Nah, ntar hasil dari input kita ini kita masukkan ke array struct. Nah, kemudian kita buat opsi kedua. Opsi kedua ini untuk menampilkan daftar buku yang telah diinputkan pada menu 1. Nah, jadi ini untuk kita cek daftar bukunya. Nah, jadi pertama kita cout dulu, kemudian for ini buat nampilin semua yang ada, semua stok kita atau semua daftar kita. Kemudian opsi ketiga ini menandai buku yang dipinjam seseorang. Jadi ini opsi untuk peminjaman. Nah, pertama cout kita buat input dulu untuk buku yang mana yang ingin kita pinjam, kemudian kita buat if else. If yang pertama untuk jika nomor yang masukkan keluar dari rentang nilai atau salah, kemudian yang kedua kalau kita gak inputin apa-apa maka nampilin ini maaf stok buku tersebut sedang kosong. Nah, kalau udah melalui itu nanti masuk ke sini, ini kalau buku berhasil dipinjam. Kemudian masuk ke opsi keempat untuk pengembalian buku. Pengembalian pertama kita input dulu buku keberapa yang kita kembalikan, kemudian kita buat if else untuk kalau input kita keluar dari nilai, kemudian kalau benar kita lanjut ke sini, buku telah berhasil dikembalikan. Kemudian masuk else if menu 965. Jadi yang menu kelima ini menampilkan buku dengan stok terbanyak. Gampangnya nilai max, nilai min. Ini apa nilai minimum. Pertama ini buat if else dulu, kemudian kita buat variabel baru minimum dan maksimum. Kemudian minimum dan maksimum kita isikan nilainya itu berdasarkan subprogram max stock dan min stock. Tadi udah dijelaskan sama teman saya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Kemudian kita buat outputnya, kemudian kita masuk ke opsi nomor 6. Nomor 6 ini untuk mencari buku berdasarkan nama. Jadi pertama kita cout dulu, kemudian if, kemudian kita buat input untuk judul, kemudian ini kita buat program untuk itunya, untuk searching. Kemudian masuk opsi ketujuh, ini untuk melakukan sorting atau pengurutan berdasarkan alfabet dari judul buku. If, continue, kemudian ini programnya untuk mencari berdasarkan judul buku untuk mengurutkan. Kemudian ada opsi nomor 8, menyelesaikan program. Ini untuk opsi keluar menyelesaikan program lah. Kemudian else ini kalau kita nyebutin yang di luar dari opsi tadi, misalnya 9 kan gak ada opsinya tuh. Nah, jadi dia akan mengeluarkan output menu yang Anda masukkan salah. Oke, sekarang kita langsung aja coba demonya. Kita run. Pertama masukkan username kamu. Tadi kita udah tentukan di awal login. Passwordnya 12345. Pertama kita pilih yang nomor 1, masukkan judul buku, kita isi acak aja. Itu nama pengarang acak juga. Jumlah buku stoknya 2. Kemudian kita masukkan lagi satu lagi bukunya asal lagi, stoknya 1. Nah, sekarang kita cek daftar buku, kita pilih nomor 2. Nah, itu daftarnya. Ini daftarnya nih. Kemudian kita coba menu ketiga, peminjaman. Sekarang saya ingin minjam buku pertama. Nah, buku berhasil dipinjam. Nah, kita cek lagi coba di daftar buku 2. Nah, stoknya jadi 1 sekarang nih. Berarti kita udah berhasil meminjam. Sekarang kita coba opsi keempat untuk memulangkan buku, mengembalikan.
Saya ingin kembalikan lagi nih yang saya pinjam tadi, nomor 1. Buku telah berhasil dikembalikan. Oke, berhasil ya. Sekarang kita cek coba apakah benar. Nah, sekarang stoknya jadi 2 lagi. Nah, berarti benar. Sekarang kita coba nomor 5, laporan, cari nilai maksimum dan minimum. Masalah apa lagi nih? Nah, nih. Stok terbanyak ini 2, bener ya. Stok terdikit ini. Nah, kemudian kita coba nomor 6, mencari buku berdasarkan nama. Yang gampang aja tadi GH, GH, FDS. Nah, buku buku berada pada urutan ke-1. Nah, bener ya, tadi urutan ke-1 ya. Nah, sekarang kita coba nomor 7, sortingnya. Nah, udah bener ya. Dimana-mana G dulu baru H. Jadi ini udah terurut. Oke, bener. Sekarang tinggal yang terakhir 8, exit. Dan selesai. Terima kasih. Mohon kembali. Ya, begitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.